Kota Luocheng tampak cerah, tapi di balik suasana itu Chen Xiao sedang memulai rencana besar sebelum bencana datang. Di kantor rentenir bawah tanah Luocheng, Zhang Wang menekan seorang pemuda yang butuh pinjaman sangat besar. Chen Xiao tetap menunduk takut-takut, seolah rela menerima bunga setinggi apapun demi mendapatkan uang itu. Zhang Wang memasang syarat kejam, pinjaman kecil, bunga tinggi, dan jaminan rumah yang nilainya jauh lebih besar. Dengan pura-pura terdesak, Chen Xiao menyerahkan akta rumahnya agar jebakan rentenir itu terlihat berhasil. Zhang Wang segera menilai rumah tua itu dan menolak angka 5 juta, karena ia ingin menekan harga serendah mungkin. Chen Xiao memohon seperti orang putus asa, bahkan menurunkan permintaannya sambil menjanjikan keuntungan berkali-kali. Melihat Chen Xiao seperti pecandu judi yang gampang dimanfaatkan, Zhang Wang merasa dirinya sudah menang. Chen Xiao langsung menerima tawaran itu, membuat sandiwaranya tampak semakin meyakinkan di depan rentenir. Zhang Wang akhirnya menyepakati 3,5 juta yuan, dengan ancaman rumah itu akan disita kalau gagal bayar. Saat membaca kontrak, Chen Xiao tidak benar-benar kalah. Ia masih menyimpan satu syarat terakhir. Ia meminta syarat itu dengan tenang, cukup untuk membuat Zhang Wang penasaran dengan rencana anak muda tersebut. 10 menit kemudian, Chen Xiao keluar dari kantor rentenir dengan kontrak pinjaman yang sudah ia dapatkan. Uang 3,5 juta yuan masuk ke rekeningnya, menandakan bagian pertama dari rencananya berjalan mulus. Di balik wajah polosnya, Chen Xiao mengejek rentenir itu karena ia tahu bencana kiamat akan datang 1 bulan lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, bencana dari bintang biru mengubah ekosistem bumi dan membuat suhu global melonjak sampai 50 derajat. Selama 30 hari neraka panas itu, kota terbakar, makhluk bermutasi, dan manusia dipaksa bertahan hidup seperti binatang. Zhang Wang merasa cerdik karena menaikkan bunga agar uang cepat cair, tanpa sadar ia sedang dipakai Chen Xiao. Bawahan Zhang Wang curiga, tetapi semua terlihat terlalu masuk akal karena rumah Chen Xiao memang bernilai tinggi. Zhang Wang tetap meremehkan Chen Xiao dan malah berencana memanipulasi hasil judi agar bisa mengurasnya lebih jauh. Di luar gedung, Chen Xiao sadar para rentenir itu mengira bisa mempermainkannya, padahal justru mereka yang sedang masuk perangkap. Setelah uang berpindah ke tangannya, Chen Xiao tidak berniat mengembalikannya karena dunia lama sebentar lagi runtuh. Dari ingatan kehidupan sebelumnya, ia tahu bumi akan mengering, tumbuhan mati, makhluk bermutasi, dan tatanan sosial hancur. Saat sumber daya makin langka, manusia rela melakukan cara kotor hanya untuk mendapatkan sedikit bahan bertahan hidup. Di masa seperti itu, makanan dan air menjadi kekayaan sejati. Bahkan orang terkenal pun bisa merendahkan diri demi satu teguk air. Karena telah terlahir kembali sebelum bencana turun, Chen Xiao punya waktu untuk mengumpulkan semua kebutuhan sejak awal. Langkah berikutnya membawanya ke toko es krim mewah. Tempat barang dingin akan berubah menjadi harta saat kiamat panas datang. Chen Xiao mengenali Suego Assassin, es krim mahal yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Kenangan tentang Liuan King membuatnya kesal, karena dulu ia pernah menghamburkan uang untuk menyenangkan wanita itu. Demi membalas rasa sesalnya sendiri, Chen Xiao memesan 10 dari setiap jenis es krim di toko itu. Pesanan gila itu langsung membuat pengunjung lain terkejut, sementara Chen Xiao tetap tenang seperti orang biasa. Pelayan pun ragu karena penampilan Chen Xiao tidak terlihat seperti pelanggan yang mampu membayar puluhan ribu yuan. Seorang wanita bahkan mengejeknya dan bersumpah akan Koutou kalau pria miskin itu benar-benar sanggup membayar.
Chen Xiao menangkap ucapan itu dengan dingin dan sengaja memastikan apakah tantangan tersebut serius. Wanita itu makin tersinggung, mengira Chen Xiao hanya datang untuk pamer tanpa tahu kelas tempat itu. Alih-alih mundur, Chen Xiao justru mengunci perkataannya dan membuat wanita itu mulai kehilangan kendali. Saat Chen Xiao memperlihatkan saldo 20 juta yuan, pelayan yang semula ragu langsung panik mencari manajer. Manajer Feiki datang dengan sopan, dan Chen Xiao langsung meminta seluruh stok es krim toko itu dihitung. Feiki sadar ia sedang berhadapan dengan pembeli besar, sementara Chen Xiao paham harga barang ini akan segera berubah nilai. Total stok toko mencapai 1 juta yuan, tetapi bagi Chen Xiao itu masih murah dibanding manfaatnya saat kiamat tiba. Ia membayar uang muka 300.000 yuan dan memerintahkan semua stok dikirim ke alamatnya. Setelah transaksi itu, Chen Xiao mengizinkan para wanita memilih es krim sesuka hati, membuat citranya mendadak berubah. Namun ia sengaja mengecualikan wanita yang tadi mengejeknya, karena janji Kotou masih belum ditepati. Di depan semua orang, wanita itu akhirnya dipaksa menunduk, dan Chen Xiao mengingatkannya agar tidak sembarangan meremehkan orang. Setelah meninggalkan toko, Chen Xiao menikmati es krim mahal itu dengan santai, seolah mencicipi kemenangan kecil dari hidup barunya. Saat ia hendak memuji rasa es krim itu, kantong hitam di tangannya tiba-tiba terbuka seperti ruang kosong. Kemampuan penyimpanannya membuat benda di dalamnya tetap segar, sehingga es krim itu bisa menjadi cadangan sempurna untuk masa depan. Chen Xiao sadar kemampuan dari kehidupan sebelumnya ikut terbawa sejak awal, jauh lebih cepat dari aturan kiamat yang ia kenal. Dengan uang, stok dingin, senjata, dan rumah aman sebagai target berikutnya, daftar persiapannya masih panjang. Ketika Li Wanqing menelepon, suasana hati Chen Xiao langsung berubah karena wanita dari masa lalunya itu datang di waktu yang paling menyebalkan. Panggilan dari Li Wanqing langsung membawa Chen Xiao pada ingatan pahit. Dulu, setelah orang tuanya meninggal, wanita itu datang seperti penyelamat. Saat itu Chen Xiao belum sadar bahwa perhatian Li Wanqing hanya mengarah pada warisan keluarganya, termasuk rumah dan uang mahar yang terus ia minta. Dengan sikap lembut, Li Wanqing bahkan mendorongnya menjual rumah keluarga demi membeli apartemen besar untuk kehidupan mereka. Bagi Chen Xiao, permintaan itu menjadi bukti bahwa kasih sayang Li Wanqing sejak awal selalu dibungkus kepentingan. Di kehidupan sebelumnya, saat situasi makin buruk, Li Wanqing tidak ragu menyerahkannya kepada orang yang lebih kuat demi memenuhi kebutuhan sendiri. Luka terbesar Chen Xiao bukan hanya dikhianati setelah kiamat, tapi sadar bahwa ia pernah mempertaruhkan semuanya untuk orang yang akhirnya menjualnya. Kembali ke masa sekarang, Chen Xiao menatap panggilan itu dengan senyum dingin. Kali ini, ia akan menagih semuanya dari Li Wanqing. Di hotel mewah, Li Wanqing kembali memakai suara manja, berpura-pura sedih karena kalung emas kesayangannya hilang. Chen Xiao mengikuti permainannya, malah menawarkan membeli beberapa kalung baru agar Li Wanqing semakin yakin ia mudah diperas. Ketika Li Wanqing mulai curiga dengan kemurahan hatinya, Chen Xiao memberi alasan palsu tentang keuntungan kecil dari investasi virtual. Umpan itu langsung bekerja. Li Wanqing mencium peluang uang lebih besar, sementara Chen Xiao mengajaknya menjadi saksi pinjaman dengan imbalan 5%. Li Wanqing ternyata sedang bersama pria lain di kamar hotel, dan pria itu mulai kesal karena ia terlalu lama bertelepon. Tanpa rasa bersalah, Li Wanqing menenangkan pria tua itu dengan manja, seolah Chen Xiao hanya urusan kecil yang bisa ia selesaikan cepat. Dalam pikirannya, Li Wanqing menghitung keuntungan.
menemani pria tua hanya menghasilkan sedikit, sedangkan tanda tangan untuk Chen Xiao bisa memberinya jauh lebih banyak. Setelah telepon ditutup, Chen Xiao tetap tenang. Ia tahu Li Wanqing akan datang karena keserakahannya sudah ia pegang. Selesai mengurus umpan itu, Chen Xiao kembali ke rencana utama, mengubah rumahnya menjadi benteng sebelum kiamat panas tiba. Ia memesan penguatan ekstrim dari kaca anti peluru, jaring anti maling, dinding luar tebal, sampai sistem listrik dan penyaring udara mandiri. Spesifikasinya makin tidak masuk akal bagi orang biasa, karena rumah itu harus punya suplai oksigen, sirkulasi air, pintu tahan ledakan, dan sistem kunci berlapis. Perancang yang menerima daftar itu sampai panik, mengira Chen Xiao hanya orang kaya yang terobsesi teori kiamat. Chen Xiao langsung menekan titik lemah pria itu. Reputasinya sebagai perancang bunker untuk para miliarder tidak seharusnya gentar pada proyek seperti ini. Di balik senyumnya, sang perancang mulai melihat Chen Xiao sebagai orang kaya bodoh yang bisa diperas habis-habisan. Tapi Chen Xiao justru memperkuat umpannya dengan mentransfer uang muka 1 juta, lalu membiarkan harga akhir ditentukan sang perancang. Jumlah itu membuat sang perancang lupa semua keraguan. Baginya, satu proyek ini bisa menjadi jalan pintas menuju kebebasan finansial. Chen Xiao tetap memasang syarat kualitas dan inspeksi akhir, sementara keduanya sama-sama merasa sedang memanfaatkan pihak lawan. Setelah benteng mulai berjalan, Chen Xiao beralih ke persediaan lain. Ia tahu setelah tatanan runtuh, manusia bisa jauh lebih berbahaya daripada bencana. Karena senjata api sulit didapat, Chen Xiao mulai menghubungi jalur tersembunyi untuk membeli senjata dingin dari toko perangkat keras. Malamnya, ia berjalan menuju lokasi transaksi, sementara lawan bicara di pesan mulai menanyakan jumlah pembelian dan titik pertemuan. Namun sebelum transaksi terjadi, seorang wanita berambut terang berlari panik di gang gelap, dikejar beberapa pria kasar. Chen Xiao tanpa sengaja menjadi tempat wanita itu berlindung, sementara para pengejar mengepung mereka dan menuduhnya menipu di wilayah mereka. Saat wanita itu memohon diselamatkan, Chen Xiao terkejut mengenalinya sebagai Liu, seseorang yang jelas tidak ia duga akan muncul di tempat seperti itu.